Hi ho, welcome back to my channel. So in this today video, we are going to talk about one movie yang sebenarnya adalah ini jujur pertama kali aku nonton film itu karena aku nonton salah satu video di YouTube terus kayak tentang psikopat apa segala macam kayak gitu, and I was like, kok aku nggak pernah nonton film ini, and I was like searching all over the internet and found the movie. Judulnya adalah The Bad Seed. Film ini menceritakan tentang anak kecil, namanya Emma, baru 9 tahun. Dia itu awalnya kayak normal banget gitu. Dia straight A, terus dia super smart, nggak neko-neko. Turns out dia adalah psikopat. Pembunuhannya itu ada 4. Yang pertama adalah temannya si Milo, karena dibunuhnya itu karena apa? Karena si Milo dapat medal sementara Emma enggak. Yang kedua adalah Mrs. Alice, yang membuat Mrs. Alice itu dibunuh dengan cara dimasukin sarang lebah ke dalam mobilnya gitu. Yang pertama si Milo ini dia dijatuhin dari cliff, dijatuhin gitu, terus dia nggak bisa berenang dan meninggal. Yang keempat adalah Chloe, atau si Chloe ini adalah nanny atau babysitternya si Emma. Jadi emang dia tuh berasal dari wealthy family gitu, dia nggak kekurangan apa segala macem, tapi dia kayak nggak punya emosi sama sekali, and it was like weird at first, karena biasanya kalau anak kecil itu dia kalau misalkan lihat seseorang meninggal di depan dia akan shock. Ini enggak, dia kayak biasa aja gitu, nggak ada emosi apa segala macam. Ayahnya pertamanya bahwa kid take it differently than adult is gitu ya. Tapi ternyata emang si Emma ini nggak punya emosi tentang itu. Kerennya di film ini si Emma-nya itu kan dibawa ke psikiater atau psikolog gitu, psikolog anak something lah. Dan dia tidak menunjukkan symptoms psikopat, yang sebenarnya dia adalah psikopat. Jadi ayahnya itu baca beberapa jurnal dan menunjukkan bahwa si Emma nih narsis, si Emma nih manipulatif, pinter banget juga, nggak neko-neko, non emotional. Nah itu adalah salah banyak karakter atau ciri-ciri psikopat. Dan jangan salah, psikopat ini nggak hanya orang dewasa yang bisa jadi psikopat, tapi anak kecil juga bisa jadi psikopat. Itu bisa jadi bawaan lahir atau dari gennya, atau memang dia terlahir dengan psikopat, atau karena psikopatnya dari lingkungan, bisa jadi. Oke, ini adalah salah satu highlight yang setelah aku nonton Emma atau The Bad Seed ini, yang benar-benar membuat aku shock, karena bagaimanapun ini sudah menjadi hal lumrah di kalangan orang-orang yang itu adalah nonton atau melihat sesuatu yang berbau porno. Nah, balik lagi nih, kalau misalkan anak kalian atau relatif sekalian nonton film porno, berarti ada sesuatu yang salah. Karena gimana pun, film porno itu nggak bisa dijadikan suatu pembenaran untuk hal apapun gitu. Nggak ada apa untuk ini nafsu lah atau apa segala macam, nggak ada. Jadi banyak kasus yang dia membunuh atau dia memperkosa karena dia nonton film porno. For example, Theodore Bundy. Kalau kalian yang udah nonton The Rigged, apa tuh, pokoknya film Zac Efron lah sama Lily Collins, itu menceritakan tentang Ted Bundy, yang sebenarnya baru 2 hari lalu aku nonton cerita full tentang Ted Bundy yang beneran, bukan dari film, and I was like, that was super scary, karena dia membunuh lebih dari 30 orang wanita, itu yang ditemuin. Tapi para ahli itu menyangka bahwa si Ted Bundy ini dia membunuh lebih dari 50 orang wanita. Nggak ada, wanitanya tuh nggak ada salah apa-apa sama si Ted Bundy, nggak kayak si Emma, yang si Emma itu memang
bunuh gara-gara ada kecemburuan gitu ya. Oh, si Milo ini dapat medal sementara aku enggak, aku bunuh gara-gara pengen medal beduk. Nah, si Mrs. Ellis ini karena dia menyangka si Emma adalah pelakunya, jadi daripada dia ketahuan, ya udah dia bunuh aja si Miss Ellis walaupun dia masih 9 tahun gitu ya. And it was really weird and it was really awesome at the same time. Terus dia bunuh Chloe karena si Chloe ini tahu bahwa si Emma membunuh si Milo, dan si Chloe ini berniat jadi stepmothernya si Emma, which is something like that. Yang terakhir adalah ayahnya. Dia nggak bunuh dia mencoba membunuh ayahnya dan tidak berhasil. Akhirnya ayahnya mati karena dia udah nodongin pistol ke Emma, terus ada kayak penjaga rumahnya gitu, dia shot si David gara-gara ya dia juga udah ngacungin pistol ke Emma yang saat itu lagi sembunyi di bathtub. It was a really good one. Itu movie yang membuat aku nonton itu 3 days in a row, nonton tuh movie. Saking amazed-nya. Oh, ternyata di dunia ini ada yang kayak begini. Terus aku cari-cari tentang Theodore Bundy itu, and it make me a lot of shock gitu. Dan ternyata bukan hanya Ted Bundy yang awalnya berawal dari bunuh itu gara-gara film porno yang dia terlalu gimana bahasanya ya, dia terlalu menikmati itu dan dia merasa tertantang untuk melakukan itu. Emang itu sebuah kayak gangguan kejiwaan juga sebenarnya, kalau yang aku baca ya, bukan psikolog, mohon maaf. Nah, jadi si Ted Bundy ini dia berhasrat untuk di film begitu juga begini, jadi dia melakukan itu dan akhirnya dibunuh. Dan it was a brutal one, super brutal. Kenapa? Karena ada jasadnya itu yang kepalanya dilepas gitu ya, terus ada beberapa tubuhnya yang nggak ada, terus dia juga gigit korbannya, something like that gitu. Terus dia benar-benar predator yang akhirnya pada tahun 1992, correct me if I'm wrong, dia dieksekusi mati di kursi listrik. Dan di situ dia di wawancara akhirnya gitu, dia benar-benar clearly says bahwa dia kecanduan video porno. So untuk orang tua dan untuk kalian, hati-hati dengan itu, because kalian mungkin merasanya aku masih normal karena orang lain juga nonton, tapi kalau misalkan kalian udah kecanduan, it make it worse gitu. Hati-hati gitu ya. Oke, that is all. Sebenarnya aku pengen ngomong banyak lagi tentang psikopat ini karena oh my god, it was satu symptoms yang psychological symptoms yang sebenarnya ada banyak banget di sekitar kita. Dia bisa membaur dengan baik, tapi membuat kita ya nggak aman gitu. So that is all. Hati-hati, selalu jaga diri, dan I will see you in the next one. Bye.